Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sudah selayaknya kita syukuri bersama. Apakah anak-anak sudah bersyukur hari ini? Barakallah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali Sirah Nabawiyah. Kisah kita melanjutkan kisah Sahabiyah Barokah binti Tha'labah atau Ummu Aiman di dalam perang Uhud. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan satu gambaran tentang kisah peperangan Uhud, supaya kita mendapati satu buah gambaran bagaimana sih keadaan di dalam peperangan, sehingga ketika ada seorang sahabiyah berada di sana, seperti apa yang dirasakan. Setidaknya dari kisah yang kemarin kita sampaikan, para muslimah secara khususnya bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslimah itu juga harus punya keberanian yang luar biasa, punya kekuatan fisik, kemampuan yang memang harus dilatih. Kemudian tidak lupa juga bahwa persoalan kesehatan, mengurusi kesehatan, ataupun kemudian terkait dengan memasak, menyiapkan makanan, itu menjadi bagian utama dari tugas seorang muslimah. Dan dari kisah ini juga, dari pelajaran ini juga bisa diambil pelajaran yang lain dari muslim. Muslim seharusnya bisa memahami bahwa ternyata tugas seorang muslimah itu bukanlah tugas yang ringan, sehingga mereka pun harus menghargai, harus menghormati muslimah. Begitu ya, jadi muslim dan muslimah saling melengkapi, tugasnya sendiri-sendiri, kewajibannya masing-masing, tetapi mereka semuanya saling bahu-membahu untuk menegakkan agama Allah, sehingga tidak ada yang merasa sombong bahwa aku yang paling berjasa, gitu ya. Jadi muslim dengan muslimah, keduanya memiliki peran, keduanya memiliki tugas dan kewajiban yang barangkali mungkin berbeda-beda, tetapi tetap semua tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustazah akan lanjutkan dulu kisah dari perang Uhud, bagaimana kelanjutan dari peperangan yang kemarin sudah hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kita simak bersama-sama, kita perhatikan dengan baik, kemudian kita dengarkan dengan seksama ya dari kisah kelanjutan perang Uhud. Berikut kisahnya. Setelah pasukan Quraisy mulai terdesak dan mereka mundur untuk meninggalkan medan peperangan, maka bagi pasukan kaum muslimin ini adalah satu tanda-tanda kemenangan bagi mereka, sehingga ghanimah pun menjadi hak mereka. Mereka mulai mengambil dan mengumpulkan harta rampasan perang, hingga pasukan pemanah yang ada di atas bukit pun melihat kondisi seperti itu. Hingga kemudian pada saat itu setan membisikkan di dalam hati mereka untuk kemudian ikut serta mengambil harta rampasan perang yang dilakukan oleh pasukan yang ada di bawah. Dan ini membuat mereka lupa terhadap pesan Rasulullah SAW bahwa mereka diperintahkan untuk tetap berada di Bukit Ainain sampai apapun kondisinya. Apakah pasukan kaum muslimin sedang mengalami kekalahan ataupun mereka mendapati kemenangan. Abdullah bin Zubair mengingatkan kepada pasukannya agar tetap
mengikuti perintah dari Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mengindahkan, sehingga hal ini menjadi peluang bagi pasukan Quraisy untuk menyerang. Pasukan berkuda kemudian mengambil alih peperangan ketika mereka mulai memutar dari jalan belakang karena tidak ada lagi pasukan pemanah yang menghalau mereka. Tentu saja pasukan Quraisy yang sudah lari tadi melihat keadaan seperti itu, mereka kemudian kembali lagi ke medan perang. Mereka kemudian menghajar, menghantam, menghunuskan pedang, kemudian pasukan kaum muslimin dalam keadaan yang tidak siap karena mereka merasa bahwa mereka telah menang. Maka mereka pun kemudian mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka kebingungan, kekacauan pun terjadi di kalangan pasukan kaum muslimin. Bahkan mereka sampai kemudian harus keluar dari medan peperangan untuk menyelamatkan diri mereka. Hingga pada saat itu Rasulullah SAW memiliki dua pilihan. Apakah yang pertama, Rasulullah akan meninggalkan juga peperangan untuk menyelamatkan diri beliau, atau pilihan yang kedua adalah Rasulullah SAW akan tetap menghadapi pasukan musuh dan berjuang di medan perang. Tentu saja Rasulullah SAW sebagai manusia yang agung tidak mungkin akan lari dari medan peperangan, dan ini adalah pilihan yang tidak bisa dielakkan. Wassalam di dalam peperangan, beliau dihadang oleh musuh, dikepung musuh dari kanan, kiri, depan, dan belakang, sampai di mana para sahabat pada saat itu berpencar dan hanya sedikit saja yang melindungi Rasulullah SAW. Kira-kira hanya sekitar ada 9 orang saja. Para sahabat berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan orang-orang Quraisy yang mengincar dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Hingga kemudian Utbah bin Abi Waqqas membawa batu dan melempar kepada Rasulullah SAW sehingga kemudian gigi beliau patah. Wajah Rasulullah SAW kemudian pun terluka karenanya. Dan tidak hanya itu saja, orang-orang Quraisy tetap saja berusaha bagaimana caranya mereka bisa membunuh Rasulullah SAW. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mendekati Rasulullah SAW dan memukul beliau hingga melukai kening beliau. Setelah itu giliran seorang penunggang yang beringas, yaitu Abdullah bin Qami'ah. Dia memukulkan pedang ke bahu Rasulullah SAW dengan pukulan yang keras yang menyebabkan beliau merasa kesakitan hingga lebih dari sebulan. Setelah itu ia memukul Rasulullah di bagian tulang pipi hingga kemudian topi besi Rasulullah terlepas dan menancap di kening Rasulullah hingga berdarah. Ketika para sahabat yang melindungi Rasulullah SAW satu persatu syahid, maka Thalhah bin Ubaidillah dengan sekuat tenaga memukul mundur pasukan yang ingin membunuh Rasulullah SAW hingga kemudian mengalami luka-luka yang sangat luar biasa banyaknya. Sampai kemudian Thalhah jari-jari tangannya terputus. Hingga Rasulullah SAW bersabda tentang Thalhah, barang siapa ingin melihat orang mati syahid yang berjalan di muka bumi, hendaklah dia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Peperangan pun terus berlangsung hingga kemudian para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, Umar, Ali, dan juga Abu Bakar. Ketika Mus'ab bin Umair terbunuh, sahabat yang sangat mirip dengan Rasulullah, maka orang Quraisy mengumumkan, "Hei, Muhammad telah mati! Muhammad telah terbunuh! Pemimpin kalian telah mati!" Berita ini membuat sebagian pasukan kaum muslimin meninggalkan medan peperangan karena tidak ada artinya berperang tanpa seorang pemimpin. Mereka menganggap bahwa berita itu benar. Namun Ka'ab bin Malik, seorang sahabat, melihat Rasulullah SAW masih hidup dan dia mengumumkan, "Bergembiralah wahai kaum muslimin, ini Rasulullah SAW." Mendengar suara Ka'ab bin Malik, maka kemudian sejumlah pasukan kaum muslimin mulai kemudian berkumpul di dekat Rasulullah SAW. Setelah sejumlah pasukan berkumpul, maka Rasulullah SAW melakukan strategi mundur menuju ke bukit. Karena kesalahan dari pasukan pemanah yang tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW, akhirnya menjadikan cahaya kemenangan itu kemudian pudar dan keadaan menjadi berbalik. Pasukan penunggang kuda yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil memukul dari arah belakang
dan pasukan Quraisy yang sudah lari kembali lagi ke medan perang, sehingga kacau balau terjadi di dalam medan perang. Bahkan Hamzah, paman Rasulullah SAW, terbunuh oleh seorang budak bernama Wahsy. Hingga peperangan di babak kedua ini, banyak pasukan kaum muslimin yang syahid, di antaranya 4 muhajirin. Kemudian ada 65 dari pihak Ansar, dan juga dari pihak musuh yang juga banyak berjatuhan, gugur di medan perang. Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin yang menggunakan strategi mundur di atas bukit, maka membuat musuh kesulitan untuk mengejar mereka. Namun Abu Sufyan belum merasa puas karena dia belum berhasil untuk membunuh Rasulullah SAW. Pasukan kaum muslimin masih berjaga-jaga di atas bukit. Pasukan pemanah mereka berjuang untuk menghalau pasukan musuh menyusul mereka di atas bukit. Pasukan Quraisy tidak mampu menembus pertahanan pasukan kaum muslimin di atas bukit, maka kemudian Abu Sufyan mengumumkan kepada pasukannya agar mereka kemudian bersiap untuk kembali ke Mekah. Setelah pasukan Quraisy meninggalkan peperangan, maka kemudian pasukan kaum muslimin turun menuju medan perang untuk melihat pasukan yang telah syahid di medan perang dan juga pasukan musuh yang telah mati terbunuh. Banyak sekali pasukan kaum muslimin yang meninggal dan terluka parah. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian menyisir medan peperangan dan mengumpulkan para sahabat yang telah syahid di medan Uhud. Para sahabat yang syahid kemudian dimakamkan di Uhud. Ketika Rasulullah SAW mendapati jenazah Hamzah, beliau pun menangis. Hamzah adalah paman Rasulullah SAW yang telah memukul Abu Jahal, membela Rasulullah SAW ketika Abu Jahal menghina Rasulullah SAW. Hamzah adalah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang dengan gagah berani di medan perang menghunuskan pedang dan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa wanita mukminah, sahabiah yang juga ada di dalam medan peperangan tersebut. Anas mengisahkan bahwa beliau melihat Aisyah binti Abu Bakar dan juga Ummu Sulaim menyingsingkan gaunnya sampai terlihat gelang kakinya sambil menggendong geriba atau wadah-wadah air di punggung mereka. Mereka berdua kemudian memberikan minum kepada orang-orang lalu kembali mundur ke belakang untuk kemudian mengambil lagi air ke dalam geriba lalu maju lagi untuk memberi minum. Begitu seterusnya. Wanita mukminah lainnya ada Ummu Salid yang juga memberikan geriba kepada Umar dan juga kepada pasukan yang lain pada saat perang Uhud. Nah, di antara para wanita mukminah itu, para sahabiah itu ada Ummu Aiman. Saat itu dia sedang melihat kaum muslimin lari kocar-kacir dan bahkan sebagian di antara mereka ada yang hendak kembali ke Madinah. Karena pada saat itu pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkuda yang kemudian menyerang dari belakang karena tidak ada lagi penjagaan oleh para pasukan pemanah. Melihat ada pasukan kaum muslimin yang seperti itu, maka kemudian Ummu Aiman menaburkan debu ke wajah mereka dan berkata, "Jalankan saja alat penggiling dan berikanlah kepadaku pedangmu." Hal itu menjadi sindiran dan rasa marah kepada pasukan kaum muslimin yang kemudian lari dari medan perang. Setelah itu kemudian Ummu Aiman segera pergi ke kancah peperangan memberi minum kepada orang-orang yang terluka. Masya Allah, begitu luar biasa keberanian dan pengorbanan bagi para wanita mukminah yang ikut serta juga di dalam perang Uhud. Tidak hanya itu, ternyata Ummu Aiman juga sempat membidikkan anak panah mengenai Hiban bin Al-Ariqah. Anak panah itu sebenarnya mengenai sasaran, tetapi mental karena mengenai baju besi. Musuh Allah itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Rasulullah SAW tidak senang. Beliau menyerahkan sebuah anak panah tanpa ada matanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad membidiknya.
ke arah Hiban tadi dan tepat mengenai sasaran pada tengkuknya, hingga kemudian membuat Hiban terjengkang ke tanah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya. Saat itu beliau bersabda, saat telah melecehkan Hiban untuk Ummu Aiman. Allah telah memenuhi doanya. Masya Allah, ini adalah satu kisah yang menunjukkan keberanian yang luar biasa seorang Barokah binti Tha'labah atau Ummu Aiman yang tidak hanya membantu memberikan minum, tapi ketika diperlukan, Ummu Aiman pun tidak segan mengangkat senjata. Beliau juga bisa untuk memanah. Anak-anak yang Allah rahmati, peristiwa peperangan terjadi tidak hanya 1-2 kali saja di dalam sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Demi tegaknya agama Allah dan hilangnya kesyirikan di muka bumi ini, maka para sahabat pun berjuang dengan segenap tenaga dengan mengorbankan harta, jiwanya, dan juga nyawanya. Termasuk Ummu Aiman. Ummu Aiman nanti pun akan ikut serta di dalam peperangan-peperangan yang lain. Ya, nanti insya Allah ketika ada kesempatan kita akan sampaikan kisahnya bagaimana Ummu Aiman di kancah peperangan yang lainnya. Dalam kisah kali ini barangkali ada nama-nama tokoh yang baru pertama kali anak-anak dengarkan. Nah, untuk itu Ustazah ingin agar anak-anak menuliskan nama-nama tokoh yang sudah disebutkan di dalam kisah ini. Semuanya, dari pihak kaum muslimin atau dari pihak Quraisy. Jika sudah dituliskan nama-nama tokoh tersebut, maka diberikan keterangan siapakah tokoh itu. Berikan keterangan singkat saja. Contoh, pada kisah peperangan Uhud sebelumnya ditemukan ada nama Abu Amir. Nah, silakan dituliskan nama Abu Amir. Kemudian diberikan keterangan, Abu Amir adalah orang yang digelari fasik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Itu contohnya ya. Jadi silahkan tuliskan semua nama tokoh di dalam kisah perang Uhud. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silahkan bisa nanti menghubungi WA Ustazah Lilis di 08212 334 2972. Jangan lupa tugasnya dituliskan di dalam buku sirah, kemudian difoto dan juga dikirimkan ke Ustazah Lilis. Semoga Allah bimbing dan mudahkan anak-anak semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.